Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian juga bagi saudara yang ada di rumah, yang mengikuti streaming kami, saya ucapkan Bapak Yahweh memberkatimu. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu renungan yang saya beri tema benda-benda yang mendatangkan aura negatif. Kita harus tahu Bapak Ibu, jika kita punya rumah, tentu saja ingin memiliki energi yang cerah sehingga mendatangkan banyak rezeki dan kelimpahan. Di dalam kitab suci itu ditulis adanya benda-benda yang tidak boleh disimpan atau dibawa masuk ke rumah, atau bahkan sekedar di pelatarannya pun tidak boleh. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, seringkali ada orang yang mempraktekkan hukum law of attraction, tetapi juga mengalami kegagalan. Nah, ini saya harus cari tahu terus, kenapa, ada apa? Dan ternyata salah satu di antaranya, saya menemukan, yaitu adanya aura negatif yang menguasai rumah orang tersebut. Saya akan bacakan dasarnya dalam kitab suci, saudara-saudara, di mana kita tidak boleh menyimpan benda-benda yang diharuskan untuk dimusnahkan. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-7, ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Israel telah berdosa dan mereka pun sudah melanggar perjanjianku yang telah aku perintahkan kepada mereka, dan juga telah mengambil barang bakti, barang-barang, dan juga telah mencuri dan juga menipu dan juga menaruhnya di antara barang-barang kepunyaan mereka. Kemudian di dalam kitab Ulangan atau Devarim, pasal 13 ayat 17. Dan jangan ada satupun dari barang bakti itu yang melekat di tanganmu, supaya Yahweh berbalik dari nyala murkanya, dan dia memberikan belas kasihannya kepadamu, dan menikmati engkau, merahmati engkau, dan membuat engkau bertambah banyak, seperti yang dia telah bersumpah kepada leluhurmu. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa ketika saudara membaca di dalam kitab Yosua pasal 7, saudara akan menemukan di sana ketika orang Israel itu mengalahkan Yeriko. Yeriko dapat dikalahkan, tetapi saat masuk ke kota Ai, Israel mengalami kegagalan. Lalu apa sebetulnya sih yang membuat ini? Ternyata ada seorang yang bernama Achan, itu yang mengambil barang-barang, di sini ditulis barang-barang bakti. Saya coba untuk melihat di teks bahasa Inggris, di sana dikatakan a cursed thing atau barang-barang terkutuk. Nah, jadi kalau kita membawa barang-barang terkutuk, itu mendatangkan kekalahan, saudara. Kalah dalam dunia bisnis, kalah kepandaian, dan sebagainya. Jadi, Tuhan itu tidak menghendaki agar supaya kita membawa barang-barang yang tidak baik, saudara, yang mendatangkan aura buruk, yang membuat rezeki jadi menjauh. Kalau saudara melihat di gambar ini, menurut saudara itu gambar apa? Itu adalah gambar kaca yang retak, saudara. Nah, dari sini kita mulai dulu ya. Kira-kira di rumah saudara ada nggak kaca pengilon yang retak, saudara? Kaca pengilon itu kaca yang dipakai untuk ngilu, yang dipakai untuk
mempercantik diri. Ya. Tapi kacanya pecah. Biasanya kalau kacanya pecah, diapain? Dilem belakangnya, saudara. Jadi wajahnya orang nggak sama, nggak bener gitu loh, menyot nggak karu-karuan. Begitu juga kalau kita melihat ada kaca jendela yang pecah, yang seperti ini, itu akan mendatangkan aura yang sangat buruk. Ayo sekarang kita mau coba cek di rumah kita masing-masing, ada nggak barang-barang yang seperti ini? Ya, saya berharap malam ini kita belajar untuk membuang barang-barang yang bisa mendatangkan aura negatif. Bapak Ibu yang terkasih, semua benda-benda itu adalah energi. Saya sudah berkali-kali memberitahu, speaker yang ada di depan saya itu juga energi. Apapun, semua, termasuk laser pointer, HP, batu-batu, gunung, semua. Makanya orang-orang penganut animisme, dinamisme, mereka bisa menyembah gunung, bisa menyembah batu. Karena mereka mempercayai bahwa itu semua ada energinya. Cuman kalau kita kan tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus menyembah kepada Bapa Yahweh, Tuhan Sang Pencipta. Amin. Nah, sekarang apa saja? Ini diawali dari kaca pecah dulu ya. Kalau ada, segera buang di rumah saudara. Karena saya pernah besok ke rumah jemaat, saya lupa jemaat yang mana karena pindah-pindah. Itu ada kaca yang buat rias, itu sudah retak kemana-mana, cuma diplester, saudara, diplester belakangnya. Jadi kalau dipegang gini melenyot gambarnya. Nah, itu mendatangkan aura negatif. Sekarang yang pertama, nah ini yang bisa mendatangkan aura negatif adalah barang-barang yang sudah tidak dipakai. Ternyata barang yang sudah tidak terpakai ini mendatangkan aura negatif dan mendatangkan aura kemiskinan bahkan. Saya ambil contoh misalnya, menurut saudara nyaman nggak ini tinggal di rumah kayak begini, saudara? Wah, sangat nggak nyaman ya. Tapi kenapa ada jemaat yang rumahnya model kayak begitu? Berantakan kayak kapal pecah, nggak karu-karuan, saudara. Nah sekarang misalnya nih, ini benda-benda ini sudah lama nggak dipakai, tapi waktu mau dibuang, ngomongnya gimana? Ojo eman-eman. Ada nggak yang seperti itu? Oh, ada kok, banyak banget ya. Ternyata banyak ya saudara. Ada yang mau dibuang itu nggak boleh. Kecuali loh ya, saya kasih tahu ada pengecualian. Kecuali seorang teknisi model seperti saya misalnya. Saya buka servis, itu banyak barang-barang yang nggak kepake, tapi saya kumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Karena itu tetap berguna bagi saya. Yaitu bisa menggunakan sistem kanibal. Ya, kalau saudara yang ngerti teknik, pasti saudara akan ngerti sistem kanibal. Jadi kalau saya cari spare part di tempat lain nggak ada, ya udah saya carikan yang rongsokan ini, toh masih bagus. Begitu, saudara, itu sistem kanibal. Nah, itu pengecualian. Tetapi kalau saudara misalnya ada boneka yang sudah butut, ya, wajahnya serem lagi, bahkan mengikat, itu harus dibuang, saudara. Harus dibuang. Saudara masih ingat bukan kesaksiannya si Mario? Ya, pada waktu bonekanya itu sampai dibawa ke Israel segala. Pada waktu bonekanya itu dibakar, langsung dia terpental jatuh, saudara. Kenapa? Karena ada energinya dan dia sudah menyatu. Ya, saya ambil contoh, misalnya ada seorang anak kecil yang
bermain-main dengan boneka atau mungkin papan tulis atau kotak pensil. Coba ketika anak itu mati, saudara melihat benda-benda itu, terasa sedih gak kira-kira? Sangat, sangat sedih saudara. Itu artinya apa? Energi anak itu sudah nempel di benda-benda tersebut. Sampai di sini paham saudara? Nah, cuman saya perlu kasih tahu triknya. Ya. Saya akan terus mempelajari saudara. Triknya adalah ketika saudara mau membuang, misalnya baju yang sudah nggak kepake, ya, untuk apa sih disimpan terus saudara? Apalagi sudah kekecilan, ya lebih baik dikasihkan orang. Tapi sebelum dikasihkan orang, ucapkanlah selamat tinggal kepada benda tersebut. Mungkin saudara akan bilang, kok kaya wong edan ya? Tapi itulah faktanya. Semua benda itu punya energi. Kita bisa mengatakan terima kasih ya baju, aku pernah memakai kamu dan kita pernah hidup bersama. Sekarang aku lepaskan kamu. Yang pertama. Yang kedua, kita perlebar lagi, jangan baju, uang. Kalau saudara mau membeli barang-barang, membeli sesuatu, kira-kira saudara waktu mau melepaskan uang ngomong selamat berpisah enggak? Pasti enggak kan? Nah, kita mau belajar saudara. Ketika kita mau melepaskan, misalnya kita beli baju, beli sepatu, beli helm atau beli apa, ayo kita belajar, buktikan kata-kata saya. Ketika engkau mau melepaskan uang itu, katakan, hai uang, aku lepaskan kamu ya. Jangan lupa, kamu kembali bawa teman-temanmu yang sangat banyak. Paham Bapak Ibu? Nah, kita harus belajar seperti itu. Ya. Sekali lagi, benda-benda itu adalah energi. Dengan saudara berkata seperti ini, maka saudara memberi sinyal untuk mendapatkan barang-barang yang baru. Begitu juga tanaman. Tanaman kalau akan dicabut karena sudah nggak bisa menghasilkan, misalkan tanaman bunga atau tanaman pisang atau tanaman apa, kalau mau dibuang biasanya main cabut, buang saja. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita berdialog. Dia berkata, hai pohon pisang, aku ucapkan terima kasih, tapi hari ini hidupmu saya akhiri. Potong, jelas, buang, saudara. Begitu juga dengan pohon-pohon yang lain. Kecuali rumput, saudara. Kalau rumput, saudara, babat, bakar saja nggak apa-apa. Karena memang itu adalah tidak menguntungkan. Ya. Nah, menyimpan pakaian yang lama, yang sudah terlupakan, itu akan terjadi benturan dengan keadaan kondisi energi yang masa kini, yang sudah tidak lagi ada keselarasan, energinya sudah berbeda. Sebaiknya dibuang atau diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kecuali, saya selalu kasih kecuali, saudara bikin tempat sendiri untuk museum, itu beda lagi, karena itu artinya masih berguna. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, ini yang harus kita pelajari dari poin pertama, barang yang sudah tidak terpakai sebaiknya disingkirkan. Sama seperti dus-dus kayak begini, ya. Udah buang we, ojo eman-eman. Itu aura kemiskinan, saudara. Kalau orang kaya, dus kayak gitu kepake nggak? Wah, nggak akan kepake untuk apa? Saya bisa beli yang lebih bagus, kan gitu, saudara. Ya. Jadi kita harus belajar untuk tidak menyimpan benda-benda yang sudah nggak terpakai, atau benda-benda yang rusak.
dan sudah mangkrak, itu sama saja mengizinkan pencuri energi itu masuk. Jadi ya segera saja ucapkan selamat tinggal dan terima kasih, engkau sudah pernah membuat hati saya bersukacita. Ini mungkin langkah kecil, tetapi langkah kecil seperti ini akan bisa mendatangkan rezeki, saudara. Sedangkan tadi saya tanya, coba saudara senang nggak tempat kayak gini? Saudara jawab nggak senang. Karena pada prinsipnya manusia itu senangnya tempat-tempat yang bersih. Paham Bapak Ibu ya? Apa susahnya sih ini dirapikan gitu loh? Kan nyaman dilihat daripada wah enggak karu-karuan kayak begitu. Ini yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, rumah yang tidak rapi. Ini lebih parah lagi, saudara ya. Sangat parah ini. Rumah yang tidak rapi, teratur, dapat mencerminkan pikiran yang tidak teratur. Kurangnya kejelasan dan keteraturan dalam lingkungan fisik dapat diterjemahkan sebagai kebingungan mental dan emosi. Itu yang akan ditangkap oleh alam semesta. Makanya ayo kita belajar praktek hal-hal yang kecil. Jadi nggak usah eman-eman, kalau itu memang sudah tidak dipakai ngapain nyusuh, tahu nyusuh saudara? Orang Magelang tahu nggak nyusuh? Kayak burung kalau mau bertelur itu kan nyusuh dulu, sudah ngambilin ranting-ranting dikumpulin, kadang larahan, apa itu sampah dikumpulin, begitu. Itu nyusuh namanya. Nah itu tidak boleh seperti itu, saudara. Karena manusia sekali lagi prinsipnya senang dengan keteraturan. Dengan teratur atau mengatur ruangan, maka pikiran dan perasaan akan terasa nyaman, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Lah kalau saudara aja males datang ke tempat itu, apalagi energi rezeki saudara. Jadi malam ini ayo kita belajar rumah yang tidak rapi dirapikan, kembalikan seperti semula, merawat ruangan dan tanaman dan binatang kesayangan dengan penuh cinta dan perhatian. Kalau saudara punya binatang piaraan, kadangkala karena kita sudah terbiasa hidup dengan mereka, kita nggak pernah memancarkan energi kasih sayang. Ya memang sudah dari sononya begitu ya sudah, seperti itu. Tapi ada kalanya kita bisa mengusap binatang kesayangan kita. Ya. Kita bisa berdoa supaya Tuhan melindungi bukan cuma binatang, tetapi siapapun yang ada dalam rumah kita. Kita perlu doakan, kita perlu pancarkan energi cinta, karena itu akan berdampak positif kepada seluruh aspek kehidupan kita. Perhatikan kualitas udara dan pencahayaan di rumah saudara. Ruang yang kurang ventilasi dan gelap dapat menciptakan perasaan yang tidak nyaman. Buka jendela dan biarkan cahaya alami masuk. Jika memungkinkan, tambahkan tanaman yang membantu untuk memurnikan udara. Saya kemarin baru membaca sebuah artikel, ada tanaman yang bisa memancarkan energi yang membuat udara yang kotor bisa jadi bersih. Nggak tahu saudara pernah membaca atau tidak? Itu tanaman apa kira-kira? Lidah mertua, saudara. Nggak tahu namanya kok aneh banget ya, lidah mertua. Tapi biasanya mertua itu kadangkala lidahnya wah nggak karu-karuan ya. Tapi ini tanaman kok namanya lidah mertua. Tapi memang betul saudara, itu bisa bikin aura dan sirkulasi udara itu baik.
Dan itu sudah diakui oleh tim medis, saudara. Jadi yang tadi saya katakan bahwa tanaman juga punya energi, semua punya energi, itu fakta. Ya. Nah, perubahan sederhana ini memiliki dampak yang sangat dalam pada kesejahteraan kita dan untuk menarik hal-hal yang baik sehingga energi kita akan terbooster, saudara. Terbooster, jadi semakin kuat, saudara. Ingat, transformasi itu dimulai dari dalam dan keluar. Ini bukan hanya tentang apa yang saudara keluarkan dari rumah, tetapi juga tentang apa yang kita dapatkan ke dalam hidup kita sendiri. Jadi kalau rumah itu rapi, rezekimu akan mengalir. Saya berharap saudara yang mungkin acuh terhadap rumah yang berantakan, apakah jemaat di sini ada atau mungkin saudara yang ada di rumah, ya berubah, saudara. Jangan sampai rumahnya berantakan. Rumah boleh kecil, rumah boleh sederhana, tetapi rapi. Ya, kalau rumah rapi itu orang santai juga nyaman. Sudah rumahnya kecil, kumuh, berantakan sisan. Wah, saya pernah bertamu di salah satu jemaat, itu sudah rumahnya kecil, berantakan, tidak karu-karuan, nggak dirapikan. Waduh, udah gitu bau anjing lagi, saudara. Ya, masuk itu saya kerasa, wah ini bau anjing ini. Dan betul, orang itu punya anjing, saudara. Ayo rapikan rumah saudara masing-masing. Amin. Kalau memang saudara punya anjing, ya anjingnya sering dimandikan, dikasih bedak, bila perlu ditetesi minyak wangi, kan enak gitu loh. Jangan baunya itu anyir-anyir bagaimana gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, menyimpan barang-barang yang kotor. Nah, saya ingin saudara sering membersihkan, apakah itu kaca jendela, apakah itu sepatu-sepatu yang sudah tidak terpakai mungkin kotor, ya lebih baik dibuang. Ya, ganti yang baru. Lah aku tidak punya, ya karena yang lama belum saudara keluarkan. Jadi alam semesta belum memberikan sign kepada saudara. Tapi kalau saudara keluarkan, pasti alam semesta akan bereaksi, saudara. Lagian juga seperti ini, bagaimana sih makainya, saudara? Ya, kan nggak nyaman. Jadi bersihkan sepatu, mobil, atau peralatan dapur, rumah, kaca, jendela, dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau kondisi rumah kotor, itu bisa memblokir energi positif saudara. Coba lihat rumah-rumah kumuh dan kehidupan orang miskin yang identik dengan kekotoran dan usang. Kali lagi, saudara ingin hidup diberkati, ingin hidup kaya atau miskin? Kaya, ya. Itu baru pikiran yang normal, saudara. Jangan kita ikut-ikutan, oh itu sesat. Salah itu. Sekali lagi, kotor itu identik dengan kemalasan. Bersihi sepatu saja malas, bersihi kaca jendela malas. Ya. Kemiskinan dan ketidakteraturan. Kita tidak pernah melihat rumah orang kaya yang kotor, kumuh, dan berantakan. Enggak ada. Rumah-rumah yang bagus pasti rapi dan tidak banyak barang. Sepatu yang usang menjadi simbol dari hambatan dan tantangan yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sepatu juga adalah pendamping yang selalu bersama dengan kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ritual membersihkan sepatu nampaknya tidak signifikan. Namun begitu sepatu itu bersih, maka sepatu memancarkan energi positif yang akan juga membooster kesuksesanmu
karena alam semesta mendukung tindakan saudara itu. Nah, ini juga berlaku untuk kita pelayanan. Misalnya, saudara sebagai pelayan toko, pernah nggak saudara berpikir ketika saudara menjual barang-barang, ketika mau memberikan, saudara ngomong di batin saudara, barang ini akan menjadi berkat untukmu. Lakukan itu, nantilah pasti akan jadi konsumen tetapmu, saudara. Jualan apa saja, mau jualan sepatu, mau jualan apa, bakso, pokoknya ketika kita mau menyerahkan kepada konsumen, ngomong dalam batin, ngomong dalam hati, engkau jadi berkat untuk konsumen saya ya, buat dia senang, nanti dia pasti akan balik lagi, saudara. Ini saya ngomong begini karena saya bicara tentang dunia alam supranatural. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, menyimpan barang-barang yang rusak dari orang yang sudah meninggal. Ya, menyimpan benda-benda rusak milik orang yang sudah meninggal dunia, itu juga memancarkan energi negatif. Kenangan hanya bisa tinggal di pikiran, namun benda-benda tidak boleh tinggal di rumah. Kita harus menunggu hasil dari apa yang kita lakukan untuk bisa mengizinkan benda-benda itu pergi dari kita. Lepaskan energi-energi ini, maka mereka akan melanjutkan perjalanan mereka, dan energi-energi positif yang akan datang akan menghampiri saudara, akan membuat kehidupanmu bisa jauh lebih baik. Apalagi kalau memelihara meja sembayangan. Kita kan percaya, kita kan punya iman. Kalau yang rumahnya pengagung Bapak Yahweh, tetapi masih ada meja sembahyang, kemudian ada fotonya, didoain tiap malam, itu bisa mendatangkan energi loh. Bahkan bisa mendatangkan setan yang menyamar jadi orang itu. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kalau yang didatangi itu spiritnya itu mengerikan, akan bisa membuat suasana rumah itu jadi tidak nyaman. Saya pernah datang melayani di salah satu rumah dari seseorang, bukan jemaat kita di sini. Rumahnya itu penuh dengan patung. Memang ada patung-patung tertentu yang menurut saya nggak masalah, tetapi ada patung-patung yang bisa mendatangkan aura negatif. Dulu saat pertama kali saya masuk Magelang, saya nggak sebutkan namanya, tapi saya pernah melayani satu keluarga. Keluarga ini isinya bertengkar melulu, saudara. Kali waktu dia telepon saya dan minta tolong, Pak, ini rumah tangga saya itu bagaimana, so isinya ribut, bertengkar dan sebagainya. Ya didoakan saja. Carane piye? Lah ini orang Kristen kok orang ngerti, saudara. Ya sudah, karena tidak diajari oleh pendetanya. Jadi saya datang ke rumahnya. Cuman pada waktu saya ke rumahnya, saya melihat ada satu patung yang saya merasa energinya buruk, saudara-saudara. Lalu saya bilang begini, Om, ini kok patung ini kok saya kok rodok enggak nyaman ya lihat benda ini. Boleh nggak kalau saya hancurkan? Oh silahkan Pak Lukas, silahkan. Terus dia cerita, saudara. Kalau memang ini jadi penghambat, silahkan. Sekalipun ini harganya mahal. Ingat, waktu itu saya baru masuk Magelang.
sekitar tahun 89 lah kira-kira. Ya, 89 ya, 9, pokoknya sekitar itulah tahun-tahun itu, saudara. Si orang ini mengatakan bahwa patung ini satu set, ada 4 kalau nggak salah, itu pernah ditawar 25 juta di tahun itu. Saudara bayangkan, kalau di tahun sekarang berapa ratus juta itu. Lalu saya bawa ke pastori, saya pecahin, saya bakar. Dan saya mendengar keluarga itu jadi nyaman, saudara. Jadi merasa di rumah itu kok jadi nyaman gitu ya, nggak kemrungsung, saudara. Nah, ini menyimpan benda-benda yang tidak berkenan itu dapat menyebabkan stagnan di dalam rumah. Simpanlah hanya apa yang ada dalam saat ini, seperti kata pepatah, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kan ada firman Tuhan yang bilang gitu. Artinya apa? Ya sudah, kalau memang sudah mati ya ngapain, buang saja. Nggak usah disimpan. Beberapa barang memiliki nilai yang sentimental, tetapi penting untuk membedakan antara apa yang membawa kenyamanan dan apa yang hanya memenuhi ruang fisik dan emosional. Kebanyakan orang menyimpan barang-barang itu hanya karena masalah emosional saja. Contoh misalkan foto apa namanya di atasnya Mbah Buyut itu apa namanya, itu dipampangkan. Waduh, sudah fotonya hitam putih, wajahnya buruk lagi. Itu malam itu jadi serem loh, saudara. Nah, itu yang bisa mendatangkan aura buruk di dalam rumah itu. Bisa membuat rezeki juga bisa berkurang, saudara. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tidak mengembalikan barang-barang yang sudah dipakai. Nah, kalau sekali waktu saudara pakai barang-barang, digeletak ketok atau dikembalikan lagi, kembalikan lagi, itu bagus, saudara. Tapi kadang orang mainan atau kerja dibiarkan gitu saja, kecuali kalau memang akan besoknya dikerjakan lagi, itu lain masalahnya. Artinya pekerjaan itu belum selesai. Tapi kalau sudah selesai harus dikembalikan, sehingga selalu rapi. Karena mengembalikan barang pada tempatnya juga akan mendatangkan energi kekayaan. Karena energi akan mengalir bebas. Rumah yang bersih dan harmonis akan membuat alam semesta tertarik akan rumah saudara, sehingga rezeki dapat mengalir dengan bebas. Juga ketidakselarasan dalam rumah. Sekalipun rapi, tapi jika dibiarkan adanya sesuatu yang tidak baik, ya ini akan bisa mendatangkan energi buruk, saudara. Sekali lagi, kembalikan barang-barang yang sudah digunakan. Saya kadangkala kalau malam hari ada hal-hal yang harus saya betulkan, sekalipun itu sepele, tapi saya kembalikan. Contoh misalnya, waktu yang lalu saya ke dapur, saya lihat, loh ini kok ceret, kok nggak ada tutupnya. Ya, tutupnya itu nggak ada pegangannya. Ya udah, saya bikinkan pegangannya. Saya bikinkan, setelah suasana sepi, saya kerja sendiri di situ. Begitu sudah selesai, semua saya kembalikan. Sehingga tempat yang saya pakai untuk mengerjakan itu tetap rapi, saudara. Karena pekerjaan saya sudah selesai. Kecuali kalau belum, itu beda, saudara-saudara. Ya, jadi dengan kita melakukan hal seperti ini, kita akan membuat suasana itu menjadi nyaman. Nah, sekarang yang berikutnya, tanaman yang mendatangkan aura buruk dipakai
tempat tinggal setan. Nah, ini yang kadangkala orang tidak tahu ya, tidak paham. Beberapa tanaman yang bisa mendatangkan energi negatif juga harus dihindari. Saya menemukan beberapa hal berdasarkan penyelidikan secara fakta. Yang pertama yaitu pohon sawo, baik sawo coklat maupun sawo hijau. Nah, itu biasanya dipakai untuk tempat tinggal genderuwo. Saya pernah diceritain teman saya, ketika dia sedang duduk di bawah pohon sawo siang hari, dikencingin sama genderuwo, saudara, dari atas. Terserah saudara percaya apa tidak, faktanya seperti itu. Saya juga pernah melayani salah satu jemaat, tapi sudah pindah ke gereja yang lain. Dia itu punya rumah besar sekali, saudara. Dia bahkan beli sekolahan. Sekolahan dibeli, dipakai untuk gudang. Nah, di salah satu sekolahan itu ada seorang polisi yang menempati ruangan di situ. Tujuannya adalah untuk melindungi. Ya, kalau polisi itu sudah bebas tugas, dia kembali ke rumah. Jadi disuruh menempati ibarat rumah sendiri di salah satu ruang kelas yang cukup besar. Di situ dibuatkan toilet dan sebagainya. Tetapi sekali waktu istrinya itu bingung, saudara. Dia tanya sama suaminya, "Pak, ini WC ini yang make siapa ya? Kan cuman kita berdua di sini." "Emang kenapa?" "Itu WC setiap pagi kok mesti ada kotoran manusia sampai nutup jumbleng itu. Banyak banget. Ini siapa ya?" Nah, pasti itu bukan manusia. Sehingga dia lapor sama bosnya dan bosnya ngomong sama saya, "Pak Lukas, ini kok ada seperti ini." Ya udah, kita kuduskan. Karena dia dari gereja lain, saudara, belum memanggil nama Yahweh. Saya doakan, saya kuduskan. Ternyata di rumah itu ada genderuwonya, saudara. Karena waktu saya kuduskan, itu genderuwonya lari, kemudian naik ke atas. Saya kejar ke sana. Waktu saya kejar ke atas, dia melompat jendela, karena jendela itu terbuka gitu loh di atas. Dan waktu saya lihat, ternyata di bawahnya ada pohon sawo, saudara. Jadi itu genderuwo masuk ke situ, kemudian buang air besar di klosetnya orang itu. Saya kuduskan dan saya katakan, kalau nanti masih datang lagi, panggil saya. Sampai sekarang nggak nelpon, nggak panggil. Berarti sudah bersih, saudara. Nah, pada waktu itu dia punya toko di salah satu pasar di Jogja. Setiap jam 4 sore itu sekringnya itu pasti anjlok. Setiap jam 4 pasti anjlok, padahal itu masih ada operasional komputer. Toko itu juga masih buka sampai jam 5:30. Tetapi setiap jam 4 pasti anjlok. Nah, di situ salah satu adalah ada pegawainya yang pakai jilbab. Dia bisa melihat alam roh. Itu gara-gara ketika Jogja mengalami gempa, dan saking takutnya dia pingsan. Sampai siuman tidak ada yang nolong. Tapi begitu siuman, dia buka mata, dia lihat alam setan, saudara. Jadi saat toko yang ada di salah satu pasar di Jogja ini, setiap jam 4 anjlok sekringnya, dia bisa melihat ada genderuwonya. Saat itu saya disuruh mendoakan kembali. Nah, si cewek jilbab ini dia ngomong sama bosnya,
Pak, boleh nggak kalau saya ikut lihat Pak Pendeta yang ngusir setan? Bosnya lapor sama saya, Pak, ini ada pegawai saya mau ikut nonton, boleh nggak? Saya bilang boleh, silahkan. Waktu itu dia ada di samping saya, dan saya berdoa untuk sekringnya itu, saudara. Di jam 4 itu saya berdoa di situ. Begitu saya tumpang tangan, saya katakan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, setan kamu pergi dari tempat ini. Ternyata cewek yang ada di samping saya itu pingsan, jeblak gitu. Langsung abrak. Wah, ini berarti transfer, saudara. Setannya masuk ke dia. Saya tumpangi tangan, akhirnya dia bisa siuman. Waktu itu saya kejar lagi, oh dia masuk ke sana. Tapi akhirnya dia pergi. Kita perlu memiliki pengetahuan bagaimana caranya kita mengusir setan. Dan di video-video saya sudah banyak. Ya. Jadi sekali lagi, tanaman yang bisa mendatangkan aura buruk itu harus disingkirkan. Salah satu di antaranya adalah pohon sawu. Jadi ketika saya nyebut pohon sawu, jadi saya ingat cerita yang saya layani jemaat itu. Kemudian yang kedua adalah pohon randu. Pohon randu itu pohon kapas, ya, yang tubuhnya itu ada duri-durinya, saudara. Itu randu. Kemudian pohon ketapang, itu juga bisa mendatangkan aura buruk. Itu harus jauh dari rumah kita. Mau di kebun boleh, tapi jangan di rumah kita. Kemudian pohon beringin, itu juga bisa mendatangkan kuasa kegelapan. Dulu saja waktu kita bikin sukot, masih ingat nggak itu anak-anak muda itu? Bikin sukot, motongi pohon di salah satu tempat di Magelang, saya nggak perlu sebut namanya. Begitu pohon yang dipotong-potong ditaruh untuk bikin sukah, malah setannya ikut, saudara. Jadi pohon-pohon yang seperti itu harus disingkirkan, pohon beringin. Atau satu lagi yaitu pohon pisang raja. Pohon pisang raja ini adalah tempat untuk mangkalnya banaspati. Tahu banaspati? Kalau orang Indonesia, orang Jawa pasti ngerti. Itu setan api, saudara. Dia bisa menjelma menjadi api. Dia bisa terbang ke sana kemari, ke sana kemari. Itu banaspati, saudara. Kemudian pohon nangka itu juga bisa mendatangkan setan. Pohon aren yang menghasilkan kolang-kaling itu juga bisa mendatangkan setan. Kemudian pohon kembang seribu atau ditulis hortensia, ini juga bisa memancarkan energi yang tidak baik. Apalagi dari sisi medis itu mengandung racun sianida. Jadi pohon-pohon yang seperti itu tidak boleh. Dan yang ini, saudara tahu ini pohon apa? Pohon kantil. Pohon kantil itu juga pohon yang bisa ditempati oleh kuasa kegelapan. Kalau itu ada di rumah saudara, saya anjurkan potong saja. Karena itu bisa mendatangkan aura yang buruk, saudara-saudara. Memang bunganya itu wanginya luar biasa. Saya dengan bunga kantil saya suka wanginya, saudara. Tapi bisa mendatangkan energi yang tidak baik karena pohon itu ya sering ditempati kuasa kegelapan. Kemudian belimbing wuluh itu juga bisa. Dan yang berikutnya Kamboja, yang seperti di kuburan itu loh, saudara. Itu juga bisa dipakai untuk kuasa kegelapan. Nah, ini yang saya katakan kita mesti memahami. Sehingga dengan demikian, maka energi yang kita miliki itu akan lebih besar.
Tapi kalau kita tidak memahami akan hal ini, maka aura perjalanan hidup saudara akan sangat membuat tidak nyaman. Kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah penting, yaitu ruangan yang minim cahaya dapat mendatangkan aura buruk dan bisa menghadirkan setan. Saya seringkali berurusan dengan model-model kayak begini, saudara. Itu kadang ada kursi goyang, kursinya bisa goyang sendiri. Kadangkala orang ada seperti itu takutnya luar biasa. Tapi kita harus belajar untuk kita tidak boleh takut dengan setan ecek-ecek model kayak begitu. Amin. Ya. Saudara betul-betul berani bukan sama setan yang model kayak begitu? Berani, bagus. Inilah jemaat Aleph Tau yang sangat luar biasa. Apalagi kita ini kan julukannya sebagai mercusuar. Mercusuar itu kan cahaya di tengah kegelapan. Betul ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita berada di ruangan yang gelap, ngapain kita mesti takut? Yang ditakutkan apa? Saya pernah retreat bersama dengan waktu dulu ya di organisasi lama. Waktu retreat ada satu orang yang tidak bisa tidur sampai pagi, saudara. Kenapa? Karena waktu retreat itu dia melihat ada seorang perempuan duduk, rambutnya panjang sambil sisiran. Ya ketakutan luar biasa. Saya bilang apanya yang perlu ditakutin kayak gitu. Jadi kalau kita saja takut, bagaimana kita bisa berhadapan dengan kuasa kegelapan? Nah, kemudian yang berikutnya saudara, yaitu musik. Ternyata musik juga bisa mendatangkan kuasa gelap. Mungkin saudara pernah mendengar, kalau di luar pulau atau di negara lain mungkin nggak tahu. Kalau di Jawa itu cukup terkenal lagu yang bisa menghadirkan kuasa kegelapan. Di Jawa, kira-kira saudara tahu nggak lagu apa? Lingsir Wengi, ya, Lingsir Wengi. Itu mendengar penyanyinya nyanyi saja itu bisa bulu kuduk berdiri, saudara. Coba kalau saudara mungkin nggak tahu ya, opo to lagu Lingsir Wengi, cari di YouTube, saudara. Masuk ke YouTube, ketik Lingsir Wengi. Terus saudara putar itu di tempat yang agak sedikit remang-remang, saudara duduk sendiri. Nanti lah mesti merinding, saudara. Iya, betul. Itu Lingsir Wengi, ya. Dan itu sempat populer saat ada film judulnya Kuntilanak. Wah, ini jadi terkenal itu lagu Lingsir Wengi, ya. Beberapa tahun yang lalu. Nah, konon lagu ini dipercaya bisa memanggil makhluk halus sejenis kuntilanak yang ada di sekitar kita. Lagu ini adalah lagu gending Jawa yang menggunakan pakem Macapat terdiri dari 11 pakem. Salah satunya pakem Durma yang dipakai dalam lagu Lingsir Wengi. Kemudian ada lagu lagi yang juga bisa mendatangkan kuasa kegelapan. Yang saya tempat catat dari apa yang saya pelajari, yaitu lagu Malam Satu Suro. Nah, itu juga bisa mendatangkan energi yang buruk, saudara. Kemudian dulu sempat terkenal lagu Aserece. Masih ingat nggak dulu? Ya, lagu Aserece itu juga mendatangkan energi buruk, saudara. Kemudian lagu Nina Bobo. Nina Bobo itu ternyata juga punya latar belakang yang tidak baik, saudara. Dunia alam roh semua itu. Kemudian lagu yang judulnya Jai Langkung. Nah, itu juga. Jadi kalau kita mempelajari dari materi saya malam hari ini,
Saya ingin kita belajar untuk mempraktekkan. Nampaknya sederhana, tetapi saya yakin kalau saudara mau mempraktekkan apa yang saya sampaikan malam hari ini, aura di rumah saudara akan semakin bersih. Rezeki akan mengalir dengan deras, dan kehidupan kita akan menjadi semakin lebih baik. Kemudian yang berikutnya, yaitu rumah yang sering diwarnai dengan pertengkaran, bentak-bentakan. Beberapa hari yang lalu, saya ditelepon oleh seseorang. Saya sempat shock berat, saudara. Ketika telepon, dia pakai video call. Aduh, saya shock berat melihat seperti itu. Kenapa? Karena dia memberikan laporan, dia bilang ini, Papi Lukas, lihat istri saya ini. Ya. Kalau sudah ngamuk seperti ini, coba Papi Lukas lihat sendiri. Disyutingkan. Waduh, ngeri saudara. Diambil panci, dibanting. Wah, energinya itu luar biasa. Sampai sang suami bilang begini, Papi Lukas, tolong saya didoakan, biar saya kena kanker sisanya mati. Ini kalau saya tidak ingat sama Tuhan, tak bunuh ini. Waduh. Tuhan tolong, saya cuman melenggong sambil lihat gitu, waduh kok sampai begini ya. Saya katakan begini, tenang Pak, tenang saja. Tidak, saya tidak bisa tenang. Aduh, saya bilang Pak, ini kondisi seperti ini, itu alam roh Bapak sedang terbuka. Ayo ucapkan, ya, ucapkan kalimat-kalimat yang hebat. Percuma Papi Lukas, wes, aku didoano we, men kena kanker, men mati sisan. Ayo Pak Lukas doain saya bilang aduh Tuhan tolong, suasananya ngeri. Ini kalau tak pateni orang bisa tersinggung sama saya. Ya wes saya tonton saja wes. Sambil saya berdoa, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Ngeri saudara. Kalimat-kalimat yang keluar itu waduh menakutkan sekali. Saya katakan, Roh Kudus tolong, Tuhan belakan. Sambil nonton saya bilang, Roh Kudus tolong. Sudah Papi Lukas, gak usah didoain seperti ini. Saya berpikir Tuhan itu tidak ada. Aduh Tuhan tolong. Bukan cuman itu saja. Dia katakan, saya sudah 30-an tahun saya mengalami seperti ini. Ya Tuhan, saya nggak bisa ngomong apa-apa wis tak tonton wis ribut-ribut wis. Ya habis didoain nggak bisa saudara. Kondisi seperti itu sudah tidak bisa ditenangkan. Saya berharap kedua saudara kami yang kemarin ribut berkenan untuk menonton saya katakan sadar. Saya mendoakan keluarga ini, kenapa ya rezekinya seret banget saudara. Ya karena ternyata seperti ini saya baru tahu. Sudah segala macam cara saya lakukan. Tetapi kenapa hasilnya seperti itu? Oh ternyata ini. Pertengkaran itu akan menghasilkan energi yang negatif. Bayangkan ketika mereka teriak-teriak, itu teriakan itu nempel di piring makan, nempel di nasi. Teriakan yang penuh emosi itu nempel di tempat minum, tempat mandi. Apa enggak rusak energinya kalau begitu saudara? Cukup menakutkan sekali. Ya. Karena rumah yang diwarnai dengan pertengkaran, bentak-bentakan, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak nyaman. Sekarang bagaimana kalau saya bergeser, bukan pertengkaran,
tetapi roh kecewa. Saya menangani satu keluarga di Surabaya. Keluarga ini ada salah satu orang yang ditinggal lari suaminya. Suaminya ini senang dengan perempuan lain. Padahal istrinya cantik banget, saudara. Kalau dilihat forumnya itu ya kayak bintang film lah, cantik sekali. Tetapi dia ditinggal lari suaminya dengan perempuan lain, dan perempuan lain itu dia main santet. Sudah dia dalam keadaan kecewa, disantet sisan tembus, saudara. Saya bingung bagaimana caranya ini. Sehingga saya memberitahu kepada yang jagain dia, itu temannya dia yang jagain, orangnya jauh lebih tua. Saya katakan begini, kalau saya doain nanti tenang, nanti dia marah-marah lagi, ngutukin diri sendiri dan bilang saya mau mati, saya mau bunuh diri. Jangan bilang begitu dong, itu bahaya loh, ditangkap alam semesta. Sudah, hidup itu percuma, hidup kayak begini. Waktu kita menderita katanya enak saja, tapi setelah kita bahagia, aku malah ditinggal lari. Waduh, saya gak bisa ngomong. Lalu saya punya cara. Saya beli bakpia, saya doakan, saya tumpangi tangan, saya transfer energi, saya paketkan. Saya tanya sama yang jaga itu, saya nggak sebut namanya. Saya bilang, Pak, itu bagaimana tuh? Saya sebut namanya dia, bagaimana tuh? Saat dia makan kue pemberian Pak Pendeta Lukas, dia hatinya bisa tenang, Pak. Tetapi setelah beberapa hari kumat lagi, saya kasih bakpia lagi, tenang lagi, beberapa hari kumat lagi. Wah, dalam hati saya, aku ngirim bakpia piroman neng iki. Loh ya benar itu, saudara. Akhirnya sekali waktu, saya diberi kabar sama yang jaga. Pak, si ini ya yang tadi itu, dia sudah meninggal sekarang. Oh ya, kenapa? Dia bunuh diri. Loh, bunuh dirinya piye carane? Ketika saya ke toilet, dia ngelimpe saya. Dia lari ke jalan kereta api, menabrakkan diri kereta api yang sedang lari kencang, sehingga badannya berantakan. KTP-nya ketemu polisi, dan akhirnya saya diberi kabar. Lah, saudara tahu, ucapan-ucapan. Saya katakan ketika orang sedang kecewa, ketika orang sedang emosinya diaduk-aduk, itu sebetulnya adalah saat yang paling tepat untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dahsyat. Karena dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang dahsyat, maka apa yang diucapkan itu jadi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kan pernah mengajarkan, ketika emosi sedang diaduk-aduk, alam roh kita itu buka. Dan di alam roh itu Tuhan izinkan ketika critical area terbuka, kita tinggal ngomong. Kan saya katakan bahwa critical area itu lengah pada saat orang baru bangun dari tidur. Begitu bangun buka mata biar itu critical area dalam keadaan lengah. Karena posisi masih belum genep pikirannya, saudara. Nah, itu alam roh sedang terbuka. Makanya kalau saudara ingin hidup diberkati, begitu buka mata biar katakan dalam hati, terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari mujizat buat saya.
Dan saudara punya waktu hanya 10 detik. Setelah lewat 10 detik, frekuensi otak kita sudah kembali ke alam logika. Critical area sudah kuat lagi. Jadi buka mata, langsung ngomong. Itu adalah saat critical area lengah. Dan yang kedua, yaitu saat emosi sedang diaduk-aduk seperti yang tadi saya ceritakan. Ketika emosi sedang diaduk-aduk, diam saja. Lalu katakan, Roh Kudus tolong saya. Diberkatilah saya begini-begini. Ucapkan kalimat-kalimat besar. Karena terbukti ketika critical area sedang lengah, iman diaduk-aduk, ngomong, wes aku tak mati bunuh diri, pasti terjadi. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus menyadari. Tadi saya cerita tentang kenapa saya kok kirim Mbak Pia ke sana, itu saya nyontoh apa yang di kitab suci tulis. Ya, yaitu perambatan energi melalui buah ara. Kemudian melalui sapu tangan yang didoakan Paulus, kan gitu. Jadi kita belajar apa yang saya lakukan itu nyontoh semua dari kitab suci. Jadi harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar, itu sesat namanya. Asal ngomong, tetapi dasarnya mana, nggak ada di kitab suci. Lah itu tidak boleh diikuti. Tapi selalu yang saya katakan ini, selalu ada dalam kitab suci. Tadi saya katakan, jangan kita menyimpan barang-barang yang mengandung kutuk. Seperti tadi dalam kitab Yosua. Itu kan sama dengan barang-barang itu yang bisa mendatangkan kutuk. Karena kita itu hidup ini berdampingan dengan dunia halus, saudara. Nah, dunia halus itu ada di mana-mana. Dia memonitor kita. Apapun yang kita lakukan, dia melihat. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kecuali kalau punya indera ke-5 apa ke-6 itu ya. Itu bisa melihat alam roh. Nah, itu pengecualian. Tapi kalau enggak, kita kadang enggak ngerti. Paling-paling kita ngertinya didatengin setan yang merinding, kan cuman begitu. Ya. Jadi melalui pengajaran ini kita akan bisa jauh lebih berhati-hati agar supaya langkah kita itu penuh dengan energi mujizat. Saya selalu tiap malam saya berdoa minta pertolongan Bapa Yahweh agar jemaat di tempat ini hidupnya diberkati, income per bulannya bertambah. Saya bahkan berdoa juga untuk para subscriber yang dengan setia. Saya doakan Tuhan tolong supaya mereka diberkati dengan berlimpah. Karena saya suka orang kadang cerita gini, oh Pak Lukas saya sangat bahagia setelah mendengar materi Pak Lukas, hidup saya diberkati. Saya ikut senang, saudara. Saya nggak akan berkata, untuk saya bagaimana? Oh, dijauhkan kiranya. Saudara. Saya mendapat gratis, saya bagi dengan gratis. Bahkan waktu yang lalu ada orang yang minta izin sama saya. Pak Lukas boleh nggak kalau semua materi Pak Lukas itu saya kumpulkan, lalu saya jual, boleh atau tidak? Saya bilang silakan. Dalam hati saya, oh ternyata khotbah saya itu bisa jadi berkat untuk orang lain, bisa menghidupi orang lain. Kan banyak orang yang ini copyright tidak boleh, saya nggak mau seperti itu, saudara. Materi saya mau disebarluaskan kemana, boleh. Karena saya mendapat gratis, apalagi saya sudah bagikan ke YouTube, itu artinya sudah jadi konsumen publik, nggak perlu minta izin sama saya. Silahkan mau dipakai untuk apa. Asal jangan diedit-edit lalu disimpang siurkan, nah itu jangan, saudara. Nanti kayak iklan yang digabung-gabung itu. Bu, ayah datang, semprotkan baygon sayang. Nah itu kan dua iklan yang
digabung. Bu, ayah datang. Iklan apa? Nggak ingat kan? Itu iklan Detol, saudara. Semprotkan Baygon, sayang, itu iklan Baygon. Jadi Detol sama Baygon digabung. Nah, kalau yang itu jangan. Saudara mau pakai materi saya untuk apapun silahkan. Bahkan saya senang. Kenapa? Saya nggak perlu ke sono, dia sudah dengar. Itu. Jadi malam hari ini saya ingin kita bisa semakin memahami bagaimana perjalanan hidup kita itu ada dalam dunia yang berdampingan dekat dengan alam supranatural. Saya percaya ketika saudara mempraktekkan materi yang sederhana ini saja, akan ada satu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan belajar untuk kami membersihkan semua energi-energi negatif yang ada dalam rumah kami masing-masing. Sehingga kehidupan kami menjadi semakin lebih baik, lebih indah, dan kami percaya Bapak Yahweh memberikan pertolongan atas kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit te khaufriyat matka ufri fahem te kasyekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam beshem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen.
Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Shalom. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.